Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 9. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke alurnya ya. Aku juga tidak tertarik, Taiking menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi tujuan kalian berdua adalah untuk membunuhku. Dan kamu tidak pernah tertarik pada warisan Raja Iblis Tianhe, gumam Xiaoyan. Dan apakah rencanamu sekarang untuk mempertahankan wilayahmu? Sekarang Xiaoyan menemukan mata air ajaib yang mengandung energi iblis dan duduk bersila. Suaranya dingin keluar. Taiking dan Senju terdiam karena sepertinya dikatakan Xiaoyan, tujuan mereka di sini adalah untuk membunuh Xiaoyan. Tetapi saat ini tidak mungkin untuk membunuhnya. Dan mereka tidak ingin mengambil resiko untuk memenangkan warisan Raja Iblis Tianhe. Butuh beberapa waktu bagi Anda untuk mempertahankan hidup di sini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa keberuntungan akan sangat buruk dan saya akan segera bertemu dengan bintang jahat itu lagi. Apakah ada kabar dari Suho? Xiaoyan bertanya sambil berkultivasi dengan mata tertutup. Tidak ada. Taiking menggelengkan kepalanya, dan Xiaoyan sedikit mengernyit. Tampaknya Suho mungkin telah menembak bahwa Taiking dan Yuking sekarang berada di bawah kendali Xiaoyan. Nah, sekarang ada dua kemungkinan. Klonnya telah berhenti di sini, atau dia berencana sendiri untuk menemukan cara untuk membunuh Xiaoyan. Pada saat ini, ketika Xiaoyan masih berkultivasi di lantai 2 mata air ajaib, di ruang lain di lantai 2 menara pembantaian, klon Yuho bernama Yonghe sedang duduk di dalam mata air ajaib juga. Sementara di sana ada sosok cantik berdiri di sampingnya. Sosok ini tidak lain adalah Yuking yang tidak pergi bersama Taiking dan Senju. Pada saat ini dia muncul di samping Yuhe. Matanya aneh, menatap Yuhe. Dia sepertinya tidak percaya bahwa ini adalah tiruan Yuho. Kalian berdua memberikan darah jiwa padanya. Pada saat ini bola cahaya biru muncul di tangan Yonghe yang sepertinya menyampaikan beberapa pesan. Ya, Yuking mengangguk. Apakah permaisuri selalu berada di sisinya untuk melindunginya? Yonghe terus bertanya. Ya, Tuan Istana, dan dia juga membunuh 2 pembangkit tenaga listrik Taisu. Yuking tidak menyembunyikannya. Dia menerima darah jiwa dan membuatnya benar-benar takut. Ini jelas tidak mungkin. Yuking masih merasa bahwa mengikuti Tuan Istana memiliki peluang menang lebih besar. Membunuh 2 pembangkit tenaga listrik Taisu? Yuhe terkejut. Apakah permaisuri melakukannya? Permaisuri seharusnya juga menembak. Tetapi orang yang dibunuh oleh orang ini juga sangat kuat. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan keabadian. Tetapi dia memiliki tubuh abadi yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik abadi dari langkah kelima. Yuking terus melaporkan untuk informasi yang dia ketahui. Dan dia benar-benar persis sama dengan kepala istana. Lalu Yuking berkata dengan sangat serius. Saya juga merasa sangat aneh tentang ini. Mengapa ada orang yang terlihat persis sama dengan Tuan Istana? Ini jelas bukan kebetulan. Meskipun saya tidak tahu apa-apa tentang hubungannya dengan dia, tetapi saya dapat merasakan bahwa ada hubungan yang tak terhindarkan dengan dia. Bahkan dengan dia, dewa pertempuran ya? Mata Yonghe sedikit menyipit. Meskipun dia adalah tiruan, ketika dia membuat ekspresi ini, Yuking dapat memastikan bahwa Yonghe adalah 100% tiruan Yuho. Lagi pula, setelah mengikuti Yuho begitu lama, detail beberapa ekspresi dan gerakan terpatri di benak Yuking yang sudah pandai mengamati. Tapi kali ini mereka telah menyebabkan masalah besar dan mereka pikir akan sulit untuk berurusan dengan permaisuri. Tetapi sekarang mereka berani membunuh orang-orang Taisu. Maka mereka secara logis dapat bergabung dengan Taisu untuk melawan permaisuri. Dengan bantuan Taisu, sekalipun permaisuri tidak akan takut, kata Yonghe, dan sudut mulutnya sedikit naik. Begitu suara itu jatuh, bola cahaya biru di tangannya tiba-tiba menyusut, berubah menjadi cahaya biru dan menghilang.
Yuking tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit. Setelah beberapa saat, sinar biru yang terbang kembali lagi ke tangan Yonghe. Dan Yonghe langsung mencibir. Saya tidak menyangka orang-orang Taisu datang begitu cepat. Ini bukan ide yang buruk di sini. Dan aku telah mengirim orang-orang untuk menyelidikinya. Dan permaisuri hanya membawa anjing gila. Dan membawanya yang lain ada di Ventenstar. Pembunuhan di sini secara alami adalah yang terbaik agar tidak meninggalkan tempat ini dan menyebabkan perang yang tidak terduga. Permaisuri bukan lagi permaisuri di masa lalu. Dia sudah lama jatuh, tapi sekarang dia hanya jiwanya yang tersisa. Dan dia tidak terkalahkan di masa lalu. Dan sekarang masih mungkin untuk menghancurkannya. Yonghe bergumam dengan cahaya biru di tangannya hancur. Setelah berbicara, Yonghe berbalik untuk melihat Yuking. Kamu cepat berangkat untuk menemukan lokasi yang tepat di mana dia berada sekarang. Yang terbaik adalah menemuinya. Dapatkan lokasinya dan segera laporkan kepadaku, kata Yonghe. Tubuh halus Yuking berhenti sebentar, dan Yuking berhasil melarikan diri dari mulut harimau. Yang membutuhkan domba, sekarang harus pergi ke dalam mulut harimau lagi. Sial, aku yang ceroboh akan digunakan menjadi umpan meriam. Tapi Yuking tidak bisa menolak. Dia hanya bisa menggigit gigi begeraknya dan mengangguk dengan tangan terkepal. Taiking telah menerima berita bahwa dia telah bertemu dengannya saat ini, dan juga di lantai 2 ini. Tetapi lantai 2 menara pembantaian dibagi menjadi banyak ruang sendiri, yang tidak dapat digabungkan ke dalam ruang yang sama, hanya untuk menemukan cara untuk membiarkan mereka masuk ke lantai lebih tinggi. Hanya dapat memiliki kesempatan untuk berkumpul. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Waktunya tidak tepat sekarang. Kita harus menunggu bala bantuan. Sebelum bala bantuan tiba, kita tidak boleh panik. Kalau tidak, kita akan gagal, kata Yonghe dengan sungguh-sungguh kepada Yuking. Pada saat ini, di gurun abadi, ada 5 pembangkit tenaga listrik Taisu telah datang ke tempat warisan Raja Iblis Tianhe berada. Tetapi tempat itu masih diblokir. Jika Anda ingin memasukinya, Anda harus melanggar batasan terlebih dahulu, atau setidaknya biarkan itu memiliki cacat. 5 pembangkit tenaga listrik Taisu telah mulai secara paksa melanggar batasan. Tampaknya hanya masalah waktu sebelum teknologi stick yang kuat dari Taisu rusak. Orang-orang yang membunuh 893 dan 927 telah ditemukan, dan mereka termasuk di antara mereka. Kita harus menemukan baju besi dewa palsu. Ya, dan sekarang 87 juta. Soyan telah mengganti lebih dari selusin mata air ajaib, dan pil sumber semuanya telah ditelan. Tetapi mata air ajaib ini masih mengandung sumber energi iblis yang kuat. Dan pil ajaib di dalam tubuh setelah mendapatkan pola ke-8. Tetapi Soyan telah memperhatikan, satu-satunya pikirannya saat ini adalah berkultivasi dengan gila-gilaan. Menerobos keabadian dengan kecepatan tercepat. Saat dia terus bergerak maju, Soyan sedikit mengernyit dan satu persatu monster keluar dari mata air ajaib itu. Tapi Soyan masih duduk bersila di mata air ajaib. Tanpa dia memberi perintah, Senju memimpin. Jika ingin menyelamatkan hidupnya, tentu Senju harus rajin. Taiking berdiri di sana dan tidak ingin bergerak. Tetapi pada titik tertentu, permaisuri tiba-tiba muncul di sampingnya, menyaksikan matanya yang indah melengkung seperti bulan sabit. Sosok Taiking bergerak, dan dia membuat langkah tegas. Senyum seperti ini jelas sangat manis, tetapi di mata Taiking itu lebih tajam daripada pisau pembunuh. Soyan terus berlatih dengan permaisuri di sampingnya. Ada satu detail. Selama Soyan berlatih, permaisuri yang telah menghilang tiba-tiba muncul dan diam-diam menjaga sisi Soyan. Dia tidak akan membiarkan Soyan mengalami kecelakaan apapun yang terjadi. Dan Soyan secara alami merasa ada permaisuri. Dan permaisuri yang jelas merupakan sepasang kekasih yang terhormat. Tampaknya memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan Soyan tanpa menyadarinya.
Xiaoyan tidak mengakuinya. Beberapa perasaan hanya sepihak. Ya, itu juga bisa membuat orang merasa rumit. Mata air ajaib meluas sampai ke puncak gunung terpencil, dan sinar cahaya yang mengarah ke lantai 3 ada di puncak gunung ini. Pada saat ini, Xiaoyan telah datang ke kaki gunung. Di antara puncak yang diselimuti kabut abu-abu, dia bisa mendengar raungan satu demi satu. Dapat dilihat bahwa ada banyak monster di gunung. Tetapi ada 2 kuda di depannya. Ada sisa waktu, bahkan Xiaoyan tidak membuka matanya. Langkah ketiga dan langkah kelima, jika Anda bahkan tidak bisa berurusan dengan monster seperti itu tidak ada gunanya. Di sepanjang jalan ke atas gunung, ada semua mayat monster. Senju dan Taiking membuka jalan di bagian depan. Xiaoyan pergi jauh-jauh tanpa halangan dan datang ke puncak gunung. Xiaoyan memejamkan mata, dan semua monster telah terbunuh. Senju dan Taiking berada tepat di sebelah Xiaoyan, dan mata mereka memiliki keanehan yang tak terlukiskan. Dia benar-benar dewa pertempuran. Taiking berpikir itu terlalu aneh. Dia hanya merasa bahwa aura Xiaoyan banyak berubah. Suatu saat dia menjadi dewa pertempuran, dan saat lain dia adalah makhluk abadi yang kuat. Ini benar-benar aneh, tapi aku curiga apa yang telah kita lihat hanyalah tiruannya, dan tubuh abadi itu adalah dewa aslinya. Senju mengangguk dan menganalisis dengan suara rendah. Ya, masuk akal untuk mengatakan itu. Tetapi jika dewa itu adalah dewa yang bertarung, tetapi memiliki tubuh abadi yang begitu kuat, itu agak tidak masuk akal. Taiking sedikit mengangguk, dan keduanya menunggu Xiaoyan untuk berlatih. Merasa bosan, keduanya mulai berbicara. Tapi sekali lagi, dia dan kepala istana benar-benar mirip. Senju tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas. Dia selalu ingin membicarakan pertanyaan ini, tetapi dia tidak pernah berani berbicara. Lebih dari itu, kecuali pakaian dan gaya rambutnya, fitur wajahnya hampir persis sama dengan kepala istana, seolah-olah diukir dari cetakan. Bahkan jika ada triliunan makhluk hidup di dunia, pasti tidak ada daun yang persis sama di dunia ini. Apalagi orang, saya menduga bahwa dia menggunakan teknik mengubah wajah untuk mengubah wajah kepala istana dengan sengaja. Gumam Taiking. Senju juga merasa bahwa apa yang dikatakan Taiking masuk akal. Lagi pula, sebelum melihat Xiaoyan, Shuhou muncul di depan mereka sebelumnya. Jadi bahkan jika itu untuk meniru, itu adalah Xiaoyan untuk meniru Shuhou. Apa rencana kita sekarang? Senju bertanya dengan suara rendah. Taiking memandang Xiaoyan dan kemudian dengan hati-hati melirik permaisuri yang berdiri di samping Xiaoyan dan kemudian berbisik. Kamu hanya bisa berjalan sebentar, selangkah demi selangkah. Senju juga menghela napas ketika mendengar kata-kata itu. Jadi, sepertinya mereka berdua tidak akan bisa tinggal di lantai 2 dan menunggu dengan damai seperti yang mereka inginkan. Melihat penampilan Xiaoyan, mereka pasti ingin naik ke lantai yang lebih tinggi. Jadi mereka hanya bisa menjadi bawahan Xiaoyan dengan patuh dan patuh. Jika ada sesuatu atau tidak, kita harus pergi dulu. Setelah beberapa saat, aura agung terpancar dari tubuh Xiaoyan. 900 juta laut asal ki ilahi. Dan setelah menyerap lusinan mata di air ajaib, dia akhirnya menerobos ke tahap tengah dewa pertarungan bintang 9. Sudahkah kamu membuat terobosan? Aku ingin ketika aku pertama kali melihat avatarnya, itu masih merupakan fluktuasi dari dewa pertarungan bintang 8. Dan itu ditingkatkan menjadi dewa pertarung bintang 9 dengan cepat, sangat cepat. Avatar juga sangat berbakat. Taiking dia mengangkat alisnya. Bagaimanapun, dia telah melihat Xiaoyan ketika dia berada di Vincentia Star dan juga merasakan fluktuasi yang datang dari Xiaoyan. Pada waktu itu, dengan kekuatannya, dia bisa melihat melalui dewa Xiaoyan sekilas. Tapi jelas, hampir kebanyakan orang berpikir bahwa tubuh abadi yang lebih kuat adalah dewa Xiaoyan. Dan Xiaoyan menunjukkan avatar kekuatan dewa pertempuran untuk secara sengaja membingungkan orang.
Dan tampaknya efeknya sangat bagus. Mereka melihat Xiaoyan pertama kali pada saat itu. Mereka akan dibutakan oleh semangat juang yang terpancar. Oleh karena itu, Xiaoyan akan diremehkan, dan kemudian Xiaoyan akan memainkan gelombang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Itu terlalu jahat, kata Senju dengan suara rendah. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Senju dengan dingin. Menara pembantaian ini terlalu berbahaya. Itu menyembunyikan begitu banyak monster. Katamu begitu, Tai King. Senju segera berpura-pura bukan apa-apa. Xiaoyan berdiri dan melihat mayat-mayat yang dikelilingi oleh monster, yang mengeluarkan bau busuk, yang membuat Xiaoyan sedikit mengernyit, dan segera mengalihkan pandangannya ke sinar yang mengarah ke lantai 3. Ayo pergi ke lantai 3. Setelah berbicara, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke Senju dan Tai King, memberi isyarat agar mereka pergi lebih dulu. Keduanya tidak berdaya, mereka hanya bisa mulai menyapu ke arah balok, dan Xiaoyan mengikuti mereka saat mereka menyapu balok, dan sosok ketiganya menghilang di lantai 2. Hai, dia sepertinya tidak mengikuti, seru Senju terkejut, karena ketika dia menoleh, dia hanya melihat Tai King di sampingnya, bukan Xiaoyan. Haha, kita bebas lagi. Senju tertawa. Tai King menatapnya dengan dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Sungguh, lalu berapa banyak kebebasan yang kamu katakan? Sebuah suara terdengar samar di belakang Senju, dan tubuh Senju tiba-tiba membeku. Ups, terlalu dini untuk mengatakannya. Faktanya, setelah Xiaoyan memasuki balok, dia terpisah lagi, tetapi dengan permaisuri. Selama pikirannya bergerak, Xiaoyan bisa berjalan di tanah dan pergi kemanapun dia mau. Senju memiliki ekspresi pahit di wajahnya, berpikir dalam hatinya bahwa Xiaoyan tidak akan pernah memaafkannya. Ayo pergi, masih terlalu dini untuk bebas. Lalu kita harus melihat apakah kalian berdua memiliki nasib ini. Namun Xiaoyan tidak peduli, tetapi menggerakkan tubuhnya dan mulai menjelajahi lantai 3. Senju menatap Xiaoyan yang tidak peduli padanya, menampar mulutnya, dan segera mengikuti Xiaoyan dengan hati-hati. Lantai 3 penuh dengan mayat monster. Jelas bahwa seseorang telah datang ke sini satu langkah ke depan mereka. Kekuatan jiwa ranah Xiaoyan menyebar, dan ditemukan bahwa tidak ada aura di tempat ini, dan ada raksasa besar tumbuh di dalamnya. Pohon, batangnya berwarna merah, dan daunnya juga berwarna merah. Hanya saja pohon-pohonnya gundul, tidak ada yang tersisa, dan mereka jelas telah disapu oleh orang-orang yang datang ke lantai ini sebelumnya. Xiaoyan patah hati, dan bahkan tanpa ragu, dia segera menyapu ke lapisan keempat dari balok cahaya. Mereka bertiga mencapai lantai keempat dengan kecepatan tercepat, tetapi hal yang sama berlaku untuk lantai 4. Mereka semua diambil terlebih dahulu, dan tidak ada yang tersisa. Ini membuat Xiaoyan mengerutkan kening. Selain dipromosikan ke tahap menengah dari Dewa 9 Bintang yang berjuang, pil ajaib juga memadatkan pola ke depannya. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang kualifikasi sama sekali. Tetapi Senju tidak memenuhi syarat untuk memasuki lantai 5, dan hanya bisa tinggal di lantai 4 untuk sementara waktu. Untungnya beberapa monster belum terbunuh. Setelah menyerap sihir mereka, energi, biarkan dia pil ajaib Senju dinaikkan ke tingkat ketiga dan segera memasuki lantai 5. Jelas, Xiaoyan menghabiskan terlalu banyak waktu berkultivasi di mata air ajaib. Ada beberapa hal baik di setiap lantai. Datang pertama dilayani. Untuk Xiaoyan, energi iblis adalah yang kedua, tetapi ciptaan ini juga mengandung energi sumber ilahi murni yang sangat membantu Xiaoyan. Sekarang dia telah menembus ke tahap tengah Dewa Bintang 9. Keabadiannya tampaknya tidak ada lagi.